Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Afni. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai aliran pendidikan. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Halo teman-teman, nama saya Nur Asia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran klasik pendidikan, bagian A empirisme dan bagian B nativisme. Halo teman-teman, nama saya Nur Faisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran klasik, yaitu bagian C ada aliran naturalisme dan bagian D ada aliran konvergensi. Hai teman-teman, nama saya Nurul Miftahul. Di sini saya akan membahas materi tentang aliran-aliran pokok pendidikan di Indonesia pada bagian A, perguruan kebangsaan, taman siswa, dan B, ruang pendidikan. Halo teman-teman, saya Rini Naryanti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliran pendidikan modern. Bagian A, aliran progresivisme. Bagian B, aliran esensialisme. Hai teman-teman, nama saya Vira Indriani. Di sini saya akan membahas materi tentang aliran-aliran modern pendidikan, yaitu bagian C, aliran perennialisme, dan D, aliran konstruktivisme. Saya Nurul Hikmah dari kelompok 3 akan membahas materi tentang aliran idealisme. Oke, baik teman-teman, itulah perkenalan singkat dari kami kelompok 3. Selanjutnya kita akan mengarah ke materi. Baik, kita masuk pada materi pertama tentang aliran klasik pendidikan. Aliran klasik pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Aliran ini terbagi atas 4 bagian, yaitu A. Aliran empirisme. Empirisme lahir di Inggris dengan 3 eksponennya adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Ajaran empirisme memberikan kebimbangan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat, sehingga dapat diasumsikan mengecilkan peranan akal. Nah, aliran empirisme adalah suatu aliran yang dalam filsafat menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Dalam aliran ini terdapat penolakan anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika lahir. Pada sains dan agama pada zaman modern filsafat, sehingga dapat diasumsikan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, empirin yang berarti coba-coba atau pengalaman. Manusia memiliki 3 hal yang menjadikan sumber pengetahuan, yaitu akal pikiran, pengalaman, dan iman. Akal pikiran sama dengan rasionalisme, pengalaman sama dengan empirisme, iman atau intuisi sama dengan kritisisme. B. Aliran nativisme. Tokoh aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer. Pada tahun 1788 sampai 1860, dia adalah seorang filsuf yang berkebangsaan Jerman yang sangat dikenal sebagai orang yang pesimis dan pemahamannya terhadap realitas sebagai yang tidak masuk akal. Nativisme adalah pandangan bahwa keterampilan atau kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah tertanam dalam otak sejak lahir.
Pandangan ini berlawanan dengan empirisme, teori tabula rasa, yang menyatakan bahwa otak hanya mempunyai sedikit kemampuan bawaan dan hampir segala sesuatu dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Contoh dari pandangan nativisme adalah anak mirip orang tuanya secara fisik dan akan mewarisi sifat dan bakat orang tuanya. Misalnya, seorang anak yang berasal dari keluarga ahli seni musik, maka anak tersebut akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orang tuanya. Mungkin juga hanya sampai pada setengah kemampuan orang tuanya. C. Aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran seni rupa yang mengutamakan kesesuaian dan kemiripan objek yang dilukis agar terlihat natural dan realistis seperti referensi yang ada di alam. Naturalisme juga merupakan bentuk apresiasi seniman pada keindahan alam. Selain itu, naturalisme merupakan salah satu contoh bagaimana sebuah aliran juga bisa didefinisikan berabad-abad setelah awalnya muncul. Aliran naturalisme telah ada pada tahun 1850 di Prancis, yang menjadi reaksi atas kemapanan para pengikut aliran romantisme. Adapun tokoh penting dalam aliran naturalisme yaitu Johann Constable. Ia merupakan seniman asal Inggris yang menjadi salah satu tokoh seniman yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan aliran naturalisme. Adapun salah satu contoh dari aliran naturalisme adalah penggambaran anatomi manusia dan hewan yang semakin kuat. D. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran nativisme dengan aliran empirisme. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya, yang mempunyai andil yang lebih besar dalam menentukan masa depan seseorang. Adapun perintis aliran ini adalah William Strem pada tahun 1871 sampai 1938. Seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai dengan pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Konvergensi berasal dari kata konvergatif yang berarti penyatuan hasil atau kerjasama untuk mencapai suatu hasil. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu aliran pokok pendidikan. Aliran pokok pendidikan di Indonesia adalah perguruan kebangsaan taman siswa dan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Aliran ini terbagi atas dua bagian, yaitu A. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya, mulai didirikan Taman Indira atau Taman Kanak-kanak dan kursus guru, kemudian Taman Muda atau SD,
dan disusul taman dewasa yang merangkap taman guru. Sekarang ini telah dikembangkan sehingga meliputi pula taman madya, prasarjana, dan sarjana-sarjana wiyata. Dengan demikian, taman siswa telah meliputi semua jenjang persekolahan. Tujuan perguruan kebangsaan taman siswa yaitu yang pertama, sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Yang kedua, membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Hasil-hasil yang dicapai pada perguruan kebangsaan taman siswa yaitu pemikiran tentang pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indira sampai dengan sarjana wiyata dan sejumlah besar alumni perguruan. Ketiga pencapaian itu merupakan pencapaian sebagai suatu yayasan pendidikan. Poin selanjutnya yaitu B. Ruang pendidik INS Kayu Tanam. Ruang pendidik INS atau Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Sjafi pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam atau Sumatera Barat. Tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam yaitu yang pertama, mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. Yang keempat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Dan materi selanjutnya adalah aliran pendidikan modern. Yang pertama, progresivisme. Yang kedua, esensialisme. Yang ketiga, rekonstruksionalisme. Yang keempat, perennialisme. Dan yang kelima, idealisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Metode pendidikan progresivisme antara lain, yang pertama, metode belajar aktif. Yang kedua, metode memonitor kegiatan belajar. Dan yang ketiga, metode penelitian ilmiah. Esensialisme adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Adapun metode pendidikan dalam aliran ini adalah yang pertama, pendidikan berpusat pada guru atau teacher-centered. Yang kedua, peserta didik dipaksa untuk belajar.
Dan yang ketiga, latihan mental. Aliran perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Aliran perennialisme lahir menjadi suatu reaksi pendidikan progresif, yang mana aliran ini menentang pandangan progresitivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Dalam aliran perennialisme terdapat 3 tokoh yang membawa pengaruh dalam pendidikan. Pada aliran ini ialah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Nah, aliran perennialisme juga memiliki pandangan umum. Yang pertama, pandangan ontologis atau hakikat realita. Yang kedua, pandangan epistemologis atau hakikat pengetahuan. Dan yang ketiga, pandangan aksiologi atau hakikat nilai. D. Aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme dalam pendidikan adalah hal yang memberikan penekanan pada siswa untuk mengembangkan pengetahuannya, serta siswa harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya, sehingga seorang siswa dapat menjadi lebih aktif dan kreatif, sehingga mampu berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif mereka. Tokoh-tokoh dalam aliran ini adalah yang pertama, Jean Piaget, yang kedua, von Glaserveld, yang ketiga, Vygotsky. Adapun ciri-ciri aliran konstruktivisme dalam pembelajaran, yang pertama, siswa aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, siswa membina sendiri pengetahuan. Dan yang ketiga, membandingkan informasi dengan pemahaman yang ada. Serta masih banyak lagi ciri-ciri dari aliran konstruktivisme ini. Aliran idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah sebuah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Karena pandangannya yang idealis, itulah idealisme yang sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Akan tetapi, aliran ini justru muncul atas feedback realisme yang menganggap realitas sebagai kebenaran yang tertinggi. Idealisme juga merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran dari manusia itu sendiri, sehingga sesuatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia. Dalam pendidikan, idealisme merupakan suatu aliran yang berkontribusi besar demi kemajuan pendidikan.